Wilujeng Sumping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan review K-drama yang tayang tahun 2007 silam, yaitu Coffee Prince. Drama jadul tapi seru abis. Dimulai dengan pagi hari yang cerah, Go Eun-chan bekerja sebagai pengantar susu ke sekitar kompleks. Dia seorang super sibuk, pekerja keras dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Dikarenakan ayahnya meninggal sejak Go Eun-chan berumur 12 tahun. Siang harinya ia melatih anak-anak taekwondo. Ibunya sangatlah boros. Ia akan membeli apapun yang ia suka, meskipun ia tidak punya uang. Inilah yang membuat Eun-chan marah. Dia juga punya adik yang masih SMA bernama Go Eun-sae, yang selalu memanggilnya Oppa karena memang penampilan Eun-chan yang tomboy abis. Dia sedang diganggu penggemar beratnya Min Yeop. Sedikit info, pemeran Min Yeop atau Leon mengalami kecelakaan tabrak lari tahun 2008 silam dan meninggal di tempat. Akhirnya Eun-chan pun menantang duel kepada Min Yeop. Di sini Min Yeop mengira Eun-chan laki-laki. Akhirnya mereka pun duel makan mie kecap dan yang kalah harus membayar semuanya. Di mangkuk keempat, Min Yeop pun sudah tidak tahan lagi, ditambah melihat Eun-chan yang menuang minuman ke mie-nya, dan Eun-sae pun menuang es krim ke mie miliknya dan menyuapinya. Gak kebayang banget itu rasanya gimana, mah. Dan akhirnya Min Yeop pun tumbang. Setelah kenyang, Eun-chan pun melanjutkan pekerjaan sebagai pengantar makanan. Namun naas, ibu-ibu yang mengira ia laki-laki langsung mengusirnya tanpa membayar Eun-chan sepeser pun. Dia adalah Han Kyul, Choi Han Kyul, anak dari keluarga kaya pemilik perusahaan makanan terkemuka di Korea. Ia baru saja pulang dari Amerika setelah 5 tahun berakting di sana. Eun-chan pun tiba dan kaget melihat Han Kyul yang hanya memakai handuk saja. Ternyata di sini Han Kyul pun mengira Eun-chan seorang laki-laki. Di sini wajah Gong Yoo gak jauh beda kan sama sekarang. 오늘 일진 진짜 올룰 거가면 올루드. 다리 후달려. 야! Malam harinya, Han Kyul mengajak Hyo-ju jalan-jalan. Hyo-ju adalah pacar sepupu Han Kyul yang dulu berselingkuh meninggalkan sepupunya ke Amerika dan sekarang kembali ke Korea. Ia juga seorang pelukis. Dan sudah dari dulu, Han Kyul menaruh rasa ke Hyo-ju. Namun cinta bertepuk sebelah tangan. 선물 사온 거 갖고 내려와서 바래다 줄게. Singkat cerita, Hyo-ju terkena jamret saat Han Kyul tidak di sana. Eun-chan pun melihat itu langsung menangkap jamret itu dan mengembalikan tasnya. Namun, Han Kyul malah bilang kalau semua itu sudah direncanakan dan bersikap sinis terhadap Eun-chan. Namun, ia memberikan kartu nama kalau suatu saat Eun-chan mau mengaku kalau semua itu sudah direncanakan. Di sini, motor Eun-chan benar-benar rusak dan gak mau hidup. Akhirnya, ia dimarahi bosnya dan menuntut ganti rugi perbaikan motor. Bukan hanya itu, ia pun dipecat tanpa gaji. Di sisi lain, Han Kyul mengunjungi orang tua dan neneknya. Neneknya marah karena 5 tahun terakhir
Hankyul hanya berfoya-foya 이런 불효 막심한 놈 같으니라고. 영화편도 모자라서 이젠 장난감질이야? 너 dan berpacaran sesama jenis. Neneknya pun berniat untuk mengadakan kencan buta untuk Hankyul. 쪽쪽거리고 다녀. Mengingat 행복가? usia Hankyul sudah 30 tahun. 3세를 위해서. 꺼봐라니까. 그래도 해보는 데까지 해볼래요. 귀여워. Di rumah, Enchan kembali menanyakan sepatu baru yang dibeli ibunya. 거야. 그게 엄마가 사는 낙인데 어떡해? 손 좀 아끼면 손톱에 짓누르게 다 안 깎아도 되잖아. Tiba-tiba, teman ibunya menelpon dan menanyakan cincin yang dipinjamnya. Ibu Enchan seketika panik saat menyadari cincin yang dipinjamnya tidak ada. Akhirnya mereka pun mencarinya, namun tidak ketemu. Pagi harinya, Hansung sepupu Hankyul, mantan pacar Hyujung, mengajak anjingnya jalan-jalan. Ia selalu mendapatkan kue dan surat dari penggemarnya, karena ia adalah seorang pemusik atau musisi. 상철이 뭐야? 그럼 다시 해봐. 좀 밀리는 것 같긴 하다. Tak disangka, Hyuju menemui Hansung, meminta maaf dan bilang kalau ia merindukannya. Di sini, Hansung marah dan meninggalkan Hyuju. 가라. 다시 나타날 때도 불수. Di rumah, Ensae menanyakan uang ganti rugi cincin. Namun kita tahu kalau Enchan baru saja dipecat. Akhirnya, ibu bilang kalau dia bakalan lebih banyak kupas kacang kenari untuk biaya itu. Sementara, ketua Hong tetangga Enchan menyarankan meminta uang kompensasi karena telah menangkap pencuri waktu itu. Enchan pun sedikit ragu tentang itu. Malam harinya, terlihat Hankyul dan Hansung berada di kafe. Hankyul menanyakan kenapa kakaknya tidak mau meneruskan perusahaan. Hansung bilang bahwa ia ingin bermusik. Ternyata, Enchan juga bekerja di sini, tetapi mereka tak melihatnya. Selepas kerja, di bis Enchan menghitung semua hutangnya dan sisanya masih 8 juta won. Ia pun bingung memilih antara uang atau harga diri. Akhirnya, di pagi hari ia memilih uang dan pergi ke tempat Hankyul untuk meminta kompensasi karena motornya rusak waktu menangkap pencuri itu. Namun, di sini Hankyul malah mengata-ngatainya. Enchan yang gak terima menuntut permintaan maaf dari Hankyul dengan mengikuti Hankyul kemanapun ia pergi. Bahkan saat Hankyul kencan buta. 선봉이니? 웬일이야? Sexy and gorgeous. You're an angel. Akhirnya Hankyul pun mengalah dan berjanji akan membayarnya. Tapi syaratnya Enchan harus jadi pacar laki-lakinya. Di 너 sini 내일 할래? Hankyul tidak tahu kalau Enchan adalah perempuan.